Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Aziz dalam Fisika Asik. Belajar fisika asik dan menyenangkan. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan materi kita di kelas 10, yaitu tentang vektor. Nah, kalau minggu lalu, pada video yang lalu, kita sudah membahas vektor sampai penjumlahan vektor secara kosinus, teman-teman. Oke, nah hari ini kita akan melanjutkan tentang bagaimana menganalisis komponen vektor baik pada sumbu Y maupun pada sumbu Y. Nah, pertanyaan saya adalah, masih ingat nggak vektor itu apa? Ayo, vektor itu apa? Oke, besaran yang selain dia punya nilai, dia juga punya arah, ya. Contohnya perpindahan, kecepatan, gaya. Nah, itu contoh-contoh dari besaran vektor, teman-teman. Oke, sekarang kita fokus ya. Bagaimana ini agak rumit sedikit, jadi tolong difokus, diperhatikan bagaimana cara kita menganalisis komponen vektor pada sumbu X dan sumbu Y. Jadi seperti ini, teman-teman. Nah, ada satu buah vektor F ya di sini yang diapit oleh sudut A derajat di sini, dan dia akan terbagi menjadi dua komponen. Yang pertama adalah ini, misalnya F di tengah-tengah diapit oleh sudut A. Yang pertama ada Fx, berarti dia komponen vektor F ini tadi, komponen vektor gaya pada sumbu X. Sumbu X tentu yang horizontal. Lalu setelah itu, bagaimana cara mencari vektor komponen vektor pada sumbu Y, Fy di sini. Nah, bagaimana cara kita mencarinya? Jika sudutnya di sini, teman-teman, jika sudutnya itu dekat dengan Fx, maka cara mencarinya adalah F dikali dengan cos dari sudut ini. Dia menggunakan cos ya nantinya. Nah, ini aturan trigonometri nanti yang bisa menjelaskannya, kenapa pakai cos, kenapa pakai sin. Tidak cukup waktu saya menjelaskan konsep vektor kalau kita mengulang konsep cos dan sin. Nah, sekarang kalau dia nanti sejajar sumbu Y, maka tinggal F dikali sin alfa, gitu ya. Kemarin teman-teman saya minta untuk mencari sudut-sudut nilai cos sin tan pada sudut-sudut istimewa. Nah, otomatis bisa semua itu insya Allah dalam menjawabnya. Oke, teman-teman, ini syaratnya kalau di sini, maka ini cos, yang X ini cos, yang ini sin. Tapi kalau sudutnya di sini, teman-teman, bagaimana nih? Nah, ini posisinya di sini, maka yang otomatis yang berdekatannya dengan sudut itulah yang nantinya adalah cos, begitu ya. Nah, sekarang teman-teman, contoh misalnya F-nya tadi, nilai F-nya adalah 10 Newton, teman-teman. Ini 10 Newton ya. Lalu sudut yang dibentuknya 30 derajat. Berapakah Fx dan Fy-nya? Yang komponen X dan Y-nya, berarti tinggal F dikali cos alpha. F-nya tadi 10 Newton dikali dengan cos 30. Kalau teman-teman lihat di tabel, cos 30 itu sama dengan setengah akar 3. Ya, benar ya teman-teman. Ini cos 30 ini sama dengan setengah akar 3. Berarti F-nya tadi 10. 10 dikali setengah akar 3 berarti 10 kali setengah 5. Hasil akhirnya berarti 5 akar 3 Newton. Ini gaya yang sejajar sumbu X ini. Jika F-nya 10 tadi syaratnya. Sekarang bagaimana kalau dia sejajar sumbu Y, teman-teman? Tadi kalau sumbu Y kita menggunakan sin ya, sesuai dengan rumus tadi. F-nya tadi 10. Sin 30, kalau teman-teman lihat di tabel lagi, sudut-sudut istimewa, sin 30 itu setengah. Maka berarti 10 dikalikan dengan setengah. 10 kali setengah itu sama dengan 5 Newton. Beda nggak teman-teman? Beda dong. Yang sejajar sumbu X 5 akar 3, yang sejajar sumbu Y 5 Newton. Begitu ya, nanti untuk mencari komponen vektor baik di sumbu X maupun di sumbu Y. Nah, sekarang bagaimana kita menjumlahkan vektor ini? Kalau vektornya lebih dari 1. Kalau ini kan 1 doang nih, F doang tadi di sini ya. Nah, kalau dia lebih dari 1 bagaimana? Nah, ini kita akan analisis, teman-teman, akan kita jumlahkan menyesuaikan nanti dengan kuadran atau posisi sudutnya atau posisi vektornya masing-masing. Biasanya begini, teman-teman. Biasanya ini terbagi menjadi 4 kuadran. Ini kuadran 1 misalnya. Yang ini kuadran 2 di sebelah kiri. Yang ini nanti kuadran 3 di sini biasanya ya.
Ini kuadran 3, yang ini kuadran 4 biasanya. Nah, di kuadran 1 ini semuanya positif, baik sin maupun cos maupun tan positif. Kalau di kuadran 2 ini yang positif hanya sin. Ini ya, berarti cos negatif dong. Nah, kalau yang di sini baik sin di kuadran 3 ini teman-teman, baik sin maupun cos itu nilainya negatif. Nah, kalau di sini yang positif hanya cos di kuadran 4 ini. Nanti kita akan perjelas. Bagaimana cara mencarinya? Nanti kita cari satu-satu. Yang sejajar sumbu X apa saja, berapa saja dijumlahin nanti. Yang sejajar sumbu Y kita bikin dalam tabel seperti ini. Yang sejajar sumbu Y berapa nanti dijumlahkan. Nanti kita akan contoh soal setelah ini ya. Tinggal kita jumlahkan berapa seperti itu. Maka ketika kita diminta mencari berapa jumlah vektornya atau kita sebut dengan resultan minggu lalu itu, tinggal diakarkan Rx kuadrat ditambah dengan Ry kuadrat atau Fx kuadrat ditambah dengan Fy kuadrat. Seperti itu nantinya. Asal ketemu dulu yang sejajar sumbu X ini berapa totalnya, nanti yang sejajar sumbu Y nanti berapa totalnya. Tapi ingat, tidak semuanya dijumlah karena pasti nanti ada yang min. Karena tadi apa? Yang di kuadran 2 ini cuma sin yang positif. Di sini sin cos negatif. Di kuadran 4 ini hanya cos yang positif. Sekarang kita contoh soal. Nah, sekarang teman-teman perhatikan contoh penjumlahan vektor secara analisis sesuai dengan komponennya masing-masing. Perhatikan soal ini. Yang pertama, ada vektor A, ada vektor B, dan ada vektor C di sini. Vektor A ini teman-teman posisinya di tengah-tengah antara X dan Y. Otomatis nanti adalah AX, ada AY di sini. Sudut yang diapit oleh A yang dekat dengan X ini adalah 30 derajat. Berarti nanti di sini AX-nya cos, yang AY-nya nanti adalah sin. Nah, selanjutnya yang B ini teman-teman, begitu ya. Nah, kalau di sini sin cosnya pasti positif semua. Lalu di sini lagi sudut yang B itu sama dengan 20. Nah, 21-an nantinya. Lalu diapit oleh sudut 60 derajat teman-teman. Ya. Berarti di sini nanti yang ini nanti ada BX, yang ini nanti ada BY di sini nantinya. Oke, tapi yang di sini yang positif cuma sin teman-teman. Berarti nanti ketika di X ini berarti B cos, nanti cosnya itu nilainya nanti adalah negatif karena di kuadran 2 ini hanya sin yang positif nih penjelasnya di sini. Selanjutnya teman-teman perhatikan yang C, posisinya di kuadran 3. Ini C nilainya 40 teman-teman. Nah, diapit oleh sudut yang dekat dengan X di sini 45 derajat. Berarti nanti nilainya baik sin maupun cos nilainya negatif teman-teman. Karena dia di kuadran 3 itu semuanya negatif kecuali tan. Begitu ya. Nah, seperti itu yang akan kita bahas nantinya. Lalu bagaimana cara mencari penjumlahan vektornya ini? Kita uraikan nanti ya. Yang X siapa, yang Y siapa, baru totalnya kita jumlahkan. Teman-teman perhatikan pada tabel berikut ini. Oke. Nah, kita analisis menggunakan tabel. Oke, ini vektor A tadi nilainya 20 ya teman-teman. Sudut yang diapitnya tadi 30 derajat. Berarti nilainya adalah 20 dikali dengan, kalau sejajar sumbu X kan cos, berarti 20 kali cos 30. Cos 30 teman-teman setengah akar 3. Berarti setengah kali 20 pasti jawabannya nanti adalah 10 akar 3 di sini. Oke ya, tahu ya. Nah, sekarang yang ini sin. Berarti nilainya 20 dikali sin 30. Sin 30 setengah. Berarti 20 dikali setengah, jawabannya pasti 10. Nah, kita atur seperti itu saja. Ini yang X, ini yang Y. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya lagi, teman-teman perhatikan. Yang ini, yang B tadi kan 20. Diapit sudut 60 derajat ya. Dia tadi di kuadran 2 posisinya. Maka cos tadi di kuadran 2 negatif. Udah saya jelaskan sebelumnya, tadi perhatikan yang sebelumnya ya. Maka pasti nilainya negatif. Nah, dari mana dapat min 10 ini? Ini kan 20 nih. Cos 60. Cos 60 itu kan setengah akar 3. Bukan. Cos 60 itu setengah. Berarti kan 20 kali setengah berarti min 10. Teman-teman perhatikan tabel sudut istimewanya ya. Seperti itu. Lanjut lagi di sini. Di sini sin 60 berapa? Setengah akar 3. Berarti 20 dikali setengah akar 3. Jadinya nantinya
positif 10 akar 3. Ini kenapa positif? Nggak negatif. Karena di kuadran 2 tadi sin itu nilainya positif. Beda dengan cos kasusnya, di kuadran 2 ini negatif. Tadi udah saya jelaskan sebelumnya. Sekarang yang C. Vektor yang C 40 teman-teman ya tadi nilainya. Lalu kita uraikan komponen X dan Y-nya. Ini sudutnya 45 derajat. Sin maupun cos itu nilainya sama. Sin 45 itu setengah akar 2 juga. Cos 45 itu setengah akar 2 juga. Teman-teman bisa lihat di tabel sudut istimewanya. Nah berarti 40 kali setengah akar 2 berapa teman-teman? 20 akar 2. Tapi ingat, karena C tadi di kuadran 3, baik sin maupun cos nilainya negatif teman-teman. Karena tadi di kuadran 3 nilainya negatif. Yang positif cuma tan di situ, sin cos negatif. Lalu kita jumlahkan nih masing-masing. Yang sejajar sumbu X ini kita jumlahkan berapa totalnya. Yang sejajar sumbu Y kita jumlahkan berapa totalnya. Jika akar 3 itu setengah akar 3 nanti menggunakan 1,7, akar 2 1,4, maka total di X ini min 21 ya. Ini nanti 10 akar 3, ini kan nanti dikurang 10 dikurang lagi 20 akar 2 dikali 1,4 ini. Jadi min 21. Teman-teman coba saja ya di rumah. Min 21 yang komponen X. Yang komponen Y berapa? Min 1. Ini kalau 10 akar 3 kali 1,7, 20 akar 2 kali 1,4, min 1 di sini ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, X dan Y-nya udah ketemu nih, yang sejajar sumbu X min 21, yang sejajar sumbu Y min 1. Pertanyaannya berapa nilai resultan totalnya? Kita masukin menggunakan. Nah teman-teman, setelah kita menemukan nilai Rx dan Ry-nya tadi, tinggal kita masukkan dalam rumus untuk mencari berapa resultannya tadi. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, maka nilai resultannya tinggal kita masukin seperti ini teman-teman. Min, tadi Rx-nya min 21 dikuadratkan, ini akar ya nanti ya nilainya akar. Ditambah min 1 pangkat 2, berarti akar 441 ditambah 1 sama dengan akar 442. Kalau kita hitung nilainya 21, sekian satuan. Begitu ya. Itu untuk mencari nilai dari perpindahannya. Selanjutnya teman-teman, untuk mencari arahnya menggunakan tan A derajat. Rumusnya RY dibagi RX. Jadi kalau mencari tan itu Y bagi X. RY-nya tadi min 1 dibagi dengan min 21. Berarti kan 1 per 21 berapa nanti nilainya di sini teman-teman bisa cari. Lalu bagaimana cara mencari sudutnya? Berarti nanti artan gitu ya. Artan A berapa? Ketemulah sudutnya berapa di sini nanti. Karena ini angka desimal, jadi tidak bisa kita temukan di sudut istimewa ya teman-teman. Oke, insyaallah itu yang bisa kita jelaskan pada hari ini terkait dengan komponen vectors. Kalau masih ada pertanyaan yang kurang jelas, silahkan tanyakan langsung ke Bapak semuanya. Terima kasih semuanya. Tetap semangat belajar semuanya. Tetap jaga kesehatan dimanapun berada. Fisika asik dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.